Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya dan Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan UTS Basis Data, yaitu materi kedua, Database Programming with SQL, kolom, karakter, dan baris. Untuk langkah pertama, kita buat dulu usernya. Create user, edit 2, untuk materi 2. TS titik koma, enter. Dah. Terus kita kasih dia hak akses, yaitu grant all privilege to edit 2, titik koma, enter. Oh, salah ya, bukan D tapi T. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke user ini, yaitu connect edit 2 underscore ts. Langkah selanjutnya, kita memanggil file dari SQL1, yaitu dari file SQL yang telah diberikan oleh dosen pada mata kuliah sebelumnya. Add d titik 2 SQL1. Enter. Nah, setelah semuanya tercreate, maka langkah selanjutnya adalah kita bisa lakukan cara untuk melihat tabel-tabel yang sudah kita buat, yaitu select bintang from tab. Select from tab. Nih. Ini adalah tabel-tabel yang udah kita bikin tadi ya. Untuk memulai, kita bisa menggunakan perintah describe untuk menampilkan struktur tabel. Contohnya, dash. Kita coba yang nih, jobs. Nah, ini hasil dari tabel job. Desk tabel name. Kita juga bisa menghubungkan atau menautkan rangkaian menjadi satu, yaitu menggunakan rangkaian dua bilah vertikal yang kadang dirujuk sebagai pipa. Ini ya. Langsung aja kita praktekkan. Nah, kita gunakan perintah select ID first name, last name, phone number from F customer. Maka yang dikeluarkan adalah ini, yaitu ID-nya 123, first name call, last name-nya B, phone number-nya 0475 dan seterusnya. Kita akan coba untuk menggabungkan first name dan last name, yaitu select ID. Oh, ini aja. Ini kan. Kita kasih pipa. Maka kalau di enter,
first name dan last name-nya bakalan digabung, yaitu nih tadi call B jadi call B Zutui. Seperti itu adalah cara untuk penggabungan nama. Penggabungan kolom. Selanjutnya kita menggunakan operator rangkaian seperti ini. Dalam variasi ini, pada contoh sebelumnya digunakan untuk membuat spasi di antara departemen ID dan departemen name. Berarti ini digunakan untuk membuat spasi. Mari kita coba. Ini 2 kutip 2. Ini kutip-kutip. Nih, enter. Ini dalam kutip ini harus ada spasi ya. Enter. Nah, jadinya lebihnya jadi berspasi. Di sini kita bisa menggunakan alias, yaitu dengan menggunakan AS. Seperti contoh, select last name has monthly salary of salary dollar as pay. Jadi yang digunakan tuh nanti pay, bukan salary dollar. Untuk lebih pahamnya, mari kita gunakan langsung. First name, last name, phone number. Nah, ini aja yang kita bikin. As telepon. Enter. Nah, ini phone numbernya menjadi telepon karena menggunakan as sebagai kata simpelnya. Kita juga bisa menggunakan distinct untuk menghilangkan baris duplikat. Perhatikan semua baris duplikat. Bagaimana Anda dapat memodifikasi pernyataan untuk menghilangkan baris duplikat? Departemen ID. Kita coba gunakan yang WF Spoken Language. Des WF Spoken Languages. BSC. Nah, ID. Bukan. Select country ID from WF Spoken Languages. Select D. Nah, terdapat 637 data yang diterima. Ini semua termasuk data-data yang sama seperti ini, 599. Mari kita hapus data yang sama pada semua tabel ini, yaitu dengan cara menggunakan distinct. Ini masukkan distinct. Enter. Salah letak distinct. Harusnya select distinct.
distinct. Aduh. Nah, nih. Distinct. Bentar. Nah, yang sama semuanya udah dihapus. Jadi yang tersisanya 244 data. Begitu adalah cara penggunaan distinct, yaitu untuk menghilangkan baris duplikat. Untuk 2.1 hanya sampai di sini, kita lanjut untuk 2.2, yaitu membatasi baris yang dipilih. Kulasa where, ketika mengambil data dari database yang mungkin Anda perlukan untuk membatasi baris data yang ditampilkan. Jadi where ini guna untuk membatasi baris data yang akan ditampilkan. Contohnya seperti ini. Employee ID 100, 101, dan 102. Jika kita menggunakan where employee ID sama dengan 101, maka yang akan ditampilkan hanya nilai employee ID yang sama dengan 101. Mari kita coba. Ini kita gunakan employee juga, yaitu dari salary. First name last name job salary, langsung ya salary from employees where salary sama dengan berapa? Kita ambil 440. Nah, maka yang salary 440 yang akan dikeluarkan. Jika lebih besar, lebih kecil, maka di bawah 440 akan dikeluarkan. Begitu adalah penggunaan dari where. Nah, jadi untuk operator-operator tadi itu, ini dia fungsinya. Sama dengan lebih besar dari, lebih besar atau sama dengan, yaitu ini tanda besar dan sama dengan, tanda kecil kurang dari, tanda kecil sama dengan kurang dari atau sama dengan, tanda kecil tanda besar tidak sama. Atau kita bisa juga menggunakan tanda seru sama dengan atau tanda kutip sama dengan. Tanda petik, tanda kutip. Nah, itu. Pada contoh di bawah, kolom where departemen ID digunakan klausa where dengan operator pembandingan. Oh, ini yang udah kita lakukan tadi ya. Karakter dan string pada klausa where, string, karakter pada klausa where harus disertakan dalam tanda kutip tunggal. Nomor namun dalam kutip tunggal. Where last name Taylor. Menurut Anda apa yang terjadi sebagai semua pencarian karakter peka dengan huruf besar dan kecil? Jika semua nama belakang dengan huruf yang sesuai, maka tidak ada baris yang dihasilkan dalam contoh ini. Oh, jadi ini harus sesuai huruf besar dan huruf kecilnya. Jika tidak, maka tidak akan ditampilkan. Kita bisa gunakan coba where first name terus sama dengan tanda kutip 1 sama dengan
kutip 1 Peter Enter. Oh ya, betul. Tapi jika patternnya huruf kecil P-nya, maka dia tidak akan terbaca. Sesuai. Maka ini semua pencarian karakter ini peka huruf besar dan kecil. Operator perbandingan dapat digunakan dalam semua cara berikut. Oh, jadi bisa menggunakan untuk tanggal, untuk nomor, sama ini untuk sebuah karakter acak, yaitu IT programming. Operator perbandingan dalam kuasa where. Pada contoh berikut database karyawan, baris mana yang akan dipilih? Apakah gaji besar 3.000 akan disertakan dalam kumpulan hasil? Besar sama dengan 3.000. Nah, begitu aja untuk kuasa where-nya. Selanjutnya kita lanjut ke materi 2.3. Kita telah belajar cara penggunaan sama dengan kecil dari dan besar dari, between dan and. Perlu diingat bahwa pada contoh dari database karyawan, nilai yang dikembangkan menyertakan nilai batas bawah dan batas atas. Nilai yang ditentukan dengan ketentuan between akan dikatakan sebagai inklusif. Perlu diingat juga bahwa batas bawah harus dicantum terlebih dahulu. Oh, jadi ini mengurutkan ya. Diurutkan yang mana yang atas dan mana yang bawah. Nih, between, salary 9.000 and 1.000. Coba kita tes. Nah, ini. Select last name, first name from employee where salary where salary between berarti di antara 44 sama berapa ya? 1200 n 12000. Bentar. Nah, nilai batas bawah harus dicantumkan terlebih dahulu. Nilai batas bawah yaitu Jennifer tadi 440 dan oh, dia nggak berurutan, tapi yang dihasilkan tuh memang yang berada di antara ini. Jadi urutannya tuh memang urutan ini. Cuma kita gunakan between ini supaya range yang ditampilkan itu antara 440 dan 1200. Makanya yang keluar tuh tidak ada yang lebih dari ini, tidak ada yang kurang dari ini. In. Dalam ketentuan in juga sebagai ketentuan keanggotaan. Dalam ketentuan ini digunakan untuk menguji apakah nilai ada di dalam serangkaian ini dapat ditentukan. Misalnya in digunakan untuk mengidentifikasi siswa dan nomor identifikasinya 2345, 7345 atau 4333, atau orang internasionalnya adalah 1735 atau jadi kita bisa tahu
orang yang memiliki nilai ini nih siapa gitu. Kita harus menggunakan nilai in, yaitu ketentuan keanggotaan. Misalnya nih, kita mau tengok when salary in 6.000. Nah, nanti kita tahu siapa aja yang di salary in 6.000. Ada 2, Bruce dan Pat. Oh, kita bisa menggunakan where country in dalam kurung UKCA, atau juga bisa menggunakan country ID sama dengan UK or country ID sama dengan CA. Like. Tombol persen digunakan untuk mewakili urutan 0 atau karakter lainnya. Tombol garis bawah digunakan untuk mewakili karakter tunggal. Pada contoh yang diterapkan pada garis bawah baris di bawah, semua karyawan nama belakang yang diawali dengan huruf O kemudian diikuti dengan huruf akan dikembalikan. Garis bawah digunakan untuk mewakili karakter tunggal. Pada contoh, mari kita coba. First name, oke, Kim. I, kita coba I ya. Like, garis bawah, I, ini, bentar. Like, bukan line. Like. Nah, oh, jadi semua karakter yang punya nama I akan ditampilkan seperti yang dikatakan, ditampilkan di bawah. Semua karyawan dengan nama belakang yang diawali dengan huruf apapun diikuti dengan O kemudian diikuti dengan sejumlah huruf lain akan dikembalikan. Nah, yang ini misalnya satu huruf di depan kemudian diikuti huruf I dan diikuti huruf lain, maka akan ditampilkan. Sementara yang ini seperti Kevin ini kan enggak, dia KE, dia harus KI baru huruf lain. Huruf tetap satu dan diikuti I, selanjutnya terserah, tapi pokok I itu harus ada di urutan kedua. Kimberly, Diana, Mikhail. Itu penggunaan like. Manakah yang dapat dikembalikan query di atas? Maka yang dapat dikembalikan itu semuanya. Like. Last name, job ID, from employee, job. Opsi escape dapat digunakan untuk menunjukkan ini atau persen adalah bagian dari nama, bukan nilai wildcard. Misalnya, jika kita ingin mengambil job ID dari tabel karyawan yang berisi pattern R, kita perlu menggunakan karakter escape untuk mengatakan bahwa kita mencari garis bawah, bukan satu karakter acak. Oh, ini untuk menetapkan bahwa yang ingin kita cari itu adalah garis atau sebuah nama, bukan sebuah karakter acak. Tanpa opsi escape, semua karyawan yang memiliki job R pada job ID akan dikembalikan. Yang memiliki R akan dikembalikan. Misalnya ac.mr gitu. Tapi is null. Ketentuan is null menguji data yang tidak tersedia, tidak ditetapkan,
dan tidak diketahui. Is not null, menguji data yang tersedia di database. Select last name, manager ID from MPL. Is null. Data yang tidak ada. Oh, ini untuk mengetahui data yang tidak ada. Jadi, King ini tidak memiliki data di manager ID. Karyawan bernama King adalah presiden perusahaan sehingga tidak memiliki manajer. Nah, yaitu tidak memiliki manajer ID dia. Cremation pack is not null. Is not null mengembalikan baris yang memiliki nilai pada kolom cremation pack. Is not null berarti cremation pack pada Zotki, Abel, Taylor, dan Grant ini tidak kosong, jadi ada isinya. Baik, itu aja untuk materi kedua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.